Hai, welcome back to my channel. Hari ini kita masih akan membahas proses-proses yang harus terjadi di dalam hidup seseorang ketika seseorang tersebut kembali kepada Tuhan atau lahir baru di dalam Tuhan. Fase pertama di dalam Relearn series ini yang Tuhan mau sampaikan adalah Find Me, Seek the Lord. Carilah Tuhan. Seseorang mungkin akan relate dengan fase-fase yang terjadi pada tahap unlearn. Selama proses itu terjadi, mereka akan merasakan perubahan di dalam diri mereka. Dan itu sudah pasti. Hal yang tidak bisa dimanipulasi, hal yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa berpura-pura, karena itu terjadi secara natural. Kita akan mulai sangat haus akan kebenaran Tuhan. Kita akan merasa sangat haus akan firman Tuhan. Kita akan merasa sangat haus akan keberadaan Tuhan. We are hungry for the word of God. Kita merasa sangat lapar dan haus untuk mencari Tuhan. Dan di dalam proses itu akan ada hal-hal yang mulai luntur. Kita akan mulai lebih sering untuk membaca firman, bukan karena rutinitas, bukan karena keterpaksaan, bukan karena kewajiban, tetapi ada sesuatu di dalam diri kita yang I need this, aku membutuhkan ini seperti makanan. Karena roh kita sudah kembali dan segala sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana, satu persatu sudah mulai hilang. Sehingga roh yang sesungguhnya, yang memang Tuhan ciptakan bagi kita, the true being, ada di sana dan mulai lapar akan keberadaan Tuhan, membangun dirinya secara roh. Dan proses ini terjadi bukan untuk impress other people. Jadi proses di mana kita mencari Tuhan, this hunger, this thirst, rasa lapar, rasa haus akan keberadaan Tuhan, firman Tuhan ini terjadi dan kita lakukan bukan untuk mengesankan orang lain, bukan untuk justru memberi makan atau membuka celah bagi spirit of pride. Tetapi proses ini adalah bukti bahwa roh kita yang sesungguhnya, our inner and true being, membutuhkan roh Tuhan, membutuhkan God essence, membutuhkan sesuatu yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan itu hanya akan kita dapatkan dari firman-firman yang kita baca, kita makan, kita dengarkan, kita kunyah, kita cerna setiap hari, setiap detik, setiap jam, you name it. Jika kamu sudah masuk di dalam proses ini, jangan biarkan apapun itu membuka celah bagi spirit of pride. Banyak orang yang ketika sudah lahir baru, sudah ada di proses ini, mulai merasa ingin mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, mempelajari semua hal yang kaitannya dengan kebenaran Tuhan. Ketika mereka tidak berjaga-jaga, celah atau pintu atau portal or the gate or the door, pintu bagi roh-roh yang tadinya sudah kita bersihkan akan mencari celah, menyeruak masuk. That spirit of pride akan membuat kita merasa lebih tahu, lebih pintar, lebih mengenal Tuhan, lebih judgmental, lebih menghakimi. Ini bisa terjadi di dalam diri orang-orang yang tidak membentengi dirinya, yang tidak mengembalikan
diri kita menjadi pribadi yang humble. Karena lagi-lagi saya harus mengingatkan, menjadi anak Tuhan harus selalu menjadi bejana yang kosong. Kita tidak mengetahui apapun, anything. Kita harus selalu merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. It's not us, it's God. Ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Dan di dalam proses ini, proses yang sebelumnya itu tidak serta-merta hilang dan tidak kita lakukan. Proses be obedient, repentance, harus selalu kita lakukan setiap detik, setiap hari. Karena dua proses tersebutlah yang akan selalu menempatkan kita menjadi pribadi yang bersih, yang bisa menjadi bejananya Tuhan. Being humble, menjadi rendah hati adalah salah satu cara untuk bisa menghadirkan, melayakkan diri untuk ada di hadirat Tuhan. Being humble. Cara untuk melayakkan diri untuk ada di hadirat Tuhan. Because God is holy. Tuhan itu suci. Tuhan itu kudus. Dan Roh Kudus will dwell in people who is humble. Humility is essence, sesuatu yang sangat essential. Di dalam proses mencari Tuhan, sebetulnya Tuhan itu mau satu hal saja, yaitu spend time with Him. Pakailah waktu bersama Tuhan. Luangkanlah waktu setiap hari untuk bisa punya quality time, untuk bisa ngobrol dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan. Sama seperti kita memiliki quality time dengan orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, pasangan kita, anak kita. Di dalam proses relearn, di fase seek the Lord, carilah Tuhan, temukan Tuhan. Hal yang Tuhan mau dari kita adalah untuk kita memiliki waktu bersama Tuhan. Kenapa itu penting? Sebetulnya bagi kita. Semua proses itu sebetulnya untuk kita. Supaya sepanjang hidup kita tidak lagi ada yang namanya lost, hilang lagi. It's a momentum. Ini adalah sebuah momentum. Jadi, mintalah selalu kebijaksanaan dari Tuhan untuk bisa mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya, berproses dengan cara yang memang Tuhan kehendaki. Di proses relearn, di fase menemukan Tuhan, sebetulnya Tuhan mau untuk kita semakin jelas, semakin paham, semakin mengenal karakter Tuhan. Karena in the spirit realm, ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa lihat. But we can sense it. Dan kalau banyak orang berpikir, mendengar suara Tuhan itu yang seperti apa? Analogi mendengar suara Tuhan itu seperti kita mengenal suara orang tua kita. Tanpa kita melihat, kalau seseorang menelpon, lalu kita mendengar suaranya, kita sudah langsung tahu, itu ibu kita, itu ayah kita. Pertanyaannya, kok bisa kita tahu? Karena seumur hidup, kita menghabiskan waktu bersama mereka. Kita mengenal karakternya, suaranya, cara berbicaranya, intonasinya. Dan itu bisa terjadi karena kita sering mendengar suaranya. Kita sering menghabiskan waktu bersama mereka.
Dan zaman sekarang di tengah teknologi yang berkembang, dikatakan bahwa suara seseorang bisa dipalsukan. Tetapi saya percaya that karakter itu, detail-detail kecil itu tidak akan bisa dipalsukan. Kita akan mengerti cara berbicara orang tua kita, sampai pada detail yang mungkin orang lain tidak tahu. Analogi inilah yang juga berlaku di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin sering kita memiliki waktu bersama Tuhan, mau untuk mendengarkan Tuhan, kita akan bisa membedakan yang mana suara Tuhan, yang mana suara kita, dan yang mana suara iblis. Saya tidak mau menjelaskan detail-detail tentang karakter suara Tuhan, karena proses untuk mengetahui itu hanya Tuhan yang bisa menjelaskan melalui pengalaman pribadi. Tetapi berhati-hatilah karena it can be tricky. Yang bisa saya sampaikan adalah stay humble. Tetaplah rendah hati, tetaplah merendahkan diri, tetaplah patuh apapun itu, dan tutup semua celah apapun yang bisa menjadi celah bagi iblis untuk memperdaya kamu. Mereka itu sangat deceitful, mereka itu sangat licik, mereka itu sangat pandai untuk menipu. Jadi kita tidak akan bisa menjabarkan terperinci bagaimana suara Tuhan, karena saya pun tidak akan bisa menjelaskan bagaimana suara mama saya kepada kamu semua. Kalau saya menjelaskan, mama saya suaranya lembut, dengan sedikit logat aksen daerah, dengan intonasi yang cukup jelas, tidak ada siapapun yang bisa menerima pesan yang saya sampaikan dengan jelas dan memahaminya. Karena untuk bisa mengetahui bagaimana suara mama saya, siapapun mereka harus mendengarnya sendiri, berbicara dengan mama saya, ngobrol dengan mama saya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin mereka bisa tahu bagaimana suara mama saya. Tetapi era sekarang, ketika seseorang mencoba menggunakan suara mama saya dengan teknologi untuk mengelabui siapapun, orang-orang yang hanya mendengar suara mama saya 1, 2, 3, atau 4 kali akan mudah tertipu. Tapi bagi kami, anak-anaknya yang mengenal suara mama kami sejak kami kecil, akan mengetahui bagaimana karakter suara mama kami yang sesungguhnya. Ini adalah analogi sederhana bahwa suara Tuhan itu tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dipahami dengan mengalami. Karena itulah sejak awal saya selalu encourage atau selalu mengatakan dengar suara Tuhan, dengarlah suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu bisa oleh siapapun. Bahkan orang yang tidak bisa mendengar, telinga yang tidak bisa mendengar, mereka mampu mendengar suara Tuhan. It's not about our physical ability. Ini adalah tentang kerendahan hati kita untuk membuka, mendengar, humility. Dan I need to tell you, saya harus menyampaikan di tahun-tahun ke depan, orang-orang yang hanya percaya Tuhan harus dengan logika, harus dengan melihat, akan sangat mudah dibohongi, disesatkan. Fase ini sangat penting.
Mendengar suara Tuhan itu bukan sesuatu untuk disombongkan. Oh, aku bisa mendengar suara Tuhan. Oh, aku bisa bernubuat ini. Oh, no. Hal paling utama untuk mendengar suara Tuhan adalah untuk mendapatkan perintah. Tuhan, aku harus apa? Demi diri kita sendiri dulu, diselamatkan. Jiwa dan roh kita sampai kita nanti mati. Titik terakhir itu. Jadi ini bukan soal spiritual ability, kemampuan spiritual, tidak. Mendengar suara Tuhan adalah hal yang sangat personal untuk keselamatan jiwa dan roh kita. Tubuh kita ini nanti mati. Dan dunia dengan segala kelicikannya, kejahatannya, tipu dayanya, berupaya menyesatkan orang-orang yang hanya percaya dengan melihat. Akan menyesatkan orang-orang yang masih membawa spirit of pride, roh-roh keangkuhan. Be humble, dengarkan suara Tuhan, supaya kita bisa dituntun setiap detik. Lagi-lagi saya harus mengingatkan, mengikuti Tuhan itu setiap detik. Bukan berarti, oh saya bisa mendengar suara Tuhan, saya pasti selamat. Jika kita setiap detik mau mengikutinya, suara itu yang menuntun kita, iya. Tetapi jika hal ini membuat kita menjadi prideful, menjadi arogan, angkuh, egosentris, menjadi sok tahu, paling tahu, judgmental, celah-celah itu akan membuat kita jatuh kembali ke dalam dosa. Di Alkitab disebutkan bahwa rumah yang sudah bersih, ketika seseorang itu jatuh kembali ke dalam dosa, akan lebih banyak lagi all the unclean spirit yang akan masuk ke dalamnya. And that's true. Itu adalah benar. Seseorang yang sudah dibersihkan, yang sudah lahir baru, jangan berpikir selamanya akan seperti itu kalau tidak dijaga. Iman kita tidak dijaga dengan kerendahan hati dan merendahkan diri. Dan kepatuhan kepada Tuhan. They are so tricky. Setelah ini kita akan membahas all the attack, serangan-serangan yang akan terjadi. Dengan izin Tuhan, video itu akan dibuat. Jadi saya mau mengingatkan kembali, pakailah waktu, cari Tuhan. Kalau selama ini kita belum pernah mendengar suara Tuhan, bukan itu masalahnya. Justru itu harus menjadi hal yang memproses kita. Tuhan, ini aku. Engkau di mana? Aku mau mendengar, hamba-Mu mendengar. Dan aku siap, berbicaralah. Humble yourself. Semoga ini bisa menjadi sebuah perjalanan yang baru, pengetahuan yang baru, dan semoga Tuhan mendengar kalian dan membukakan kalian. God bless you.